bersama Doyan, gua Aldo si cepat. Gue Rian si tanggap. Waduh, apa cepat tanggap? Ini pramuka. Kuis dong. Emang kuis cepat tanggap? Iya. Selalu. Ya pokoknya itulah. Iya. Pramuka juga cepat tanggap. Jadi sesuai nama dan judul apa sih? Sesuai nama dan judul kita akan membahas ini nih yang sering terjadi di anak-anak muda lah ya. Move on. Move to the on. Ya sebelum mulai. Kebiasaan dia lupa mulu. Enak banget kerja gue buta banget ya. Kayak nyuruh Aldo 12 menit. Dia opening 12 menit dari sekarang. Dia bridging. Ian, move on. Keren gue yang kena. Emang biasa. Bagi lu apa move on tuh? Maksudnya Ini konteksnya pacaran ya? Iya kita pacaran. Kalau putus dong. Iya maksudnya dari putus kan. Dari pacaran ke putus kan. Maksudnya kalau dia ngomongin pernikahan gue nggak sanggup sih. Gue belum nikah soalnya. Itu di luar ranah. Sorry. Iya di luar ranah kita. Maksudnya belum. Kita belum bisa menceritakan karena kita belum mengalami. Iya. Biasanya kita kenapa bisa menceritakan karena kita sudah mengalami. Iya. Based on true story. Iya. Based on pengalaman. Based on experience. Ya. Cemen. Aduh, gimana? Move on tuh menurut gue gitu. Misalnya lu pacaran terus putus, ya hitungannya lupain lah ya. Tapi ada segelintir orang tuh yang kayak gue nggak bisa lupain dia cuma satu-satunya buat gue. Itu dia mainnya kurang jauh sih menurut gue sih. Iya sih. Iya gak sih? Iya. Dia pas pacaran tuh misalnya dia pacaran sama pacarnya 3 tahun 10 tahun gitu lah ya. Anjing dia pacaran 10 tahun, misalnya dia umurnya 20 sekarang, terus dia pacaran 10 tahun, pas umur 10 tahun dia pacaran. Kelas berapa tuh ya? Ya SD. Anjing SD udah pacaran. Ya gak apa-apa kalau dia mau mah. Iya sih, kecepatan sih tapi menurut gue. Tapi gue SD juga udah pacaran. Makan tuh omongan sendiri. Ya gitu maksudnya dia harus ngelupain mantannya gitu menurut gue. Kalau yang tadi lu bilang itu yang kayak apa sih tadi lu bilang apa sih? Gak bisa, dia cuma satu-satunya buat gue. Ya di circle-nya itu doang. Dia sama pacarnya doang gitu. Maksudnya dia gak main sama temen cowoknya atau dia gak main sama temen ceweknya. Itu biasa terjadi kalau di antara pasangan itu posesif lah ya. Ada di episode sebelumnya juga. Ada posesif. Ya gitu. Terus? Iya. Cuman gak habis pikir sih ini kayu bagus banget. Aduh. Gila. Audio juga kenceng banget gitu loh. Maksudnya bulet banget. Bulet. Iya misalnya gak bunyi lagi. Aduh. Ya, lanjut dulu. Gue kira mau sponsor Om Erik. Makasih Om Erik. Om. Terus? Lucu banget. Terus. Iya gitu maksudnya. Dia menurut dia tuh pacaran tuh buat umur-umur misal 20 tahun ya. Kayak pacaran tuh kayak pacaran di umur segitu pasti akan nikah. Iya. Itu menurut gue ada sih yang pikir kayak gitu. Cuman itu menurut gue tolol aja gitu. Maksudnya hidup dia tuh masih panjang banget. Dia belum ngerasain lulus kuliah. Belum mencoba-coba hal yang lainnya. Iya, belum kerja. Dia belum ketemu bos-bos yang kurang enak atau ketemu bos yang enak, ketemu karyawan yang julid kan banyak tuh. Teman kantor yang genit. Iya. Maksudnya kan gitu banyak kan belum dicobain gitu. Nah, dia udah kayak bersikukuh buat anjir nih jodoh gue nih. Itu menurut gue salah banget sih. Karena pacar tuh kayak datang tuh kayak dari circle yang tiap hari ketemu rata-rata. Iya. Misalnya di kampus kelasnya atau antar jurusan, ya pokoknya satu lingkungan kan. Ntar misalnya dia udah lulus nih, masih pacaran kan, terus masuk ke dunia kerja nih. Yang satu di PT Gojek, yang satu di PT Grab nih. Memang sama-sama hijau, cuma kan beda kantor kan. Aduh kesenggol. Beda kantor kan. Siapa tuh yang Grab kesengget sama yang orang Grab, yang Gojek kesengget sama. Mending gimana caranya kalau kita bikin Grab sama Gojek damai aja. Jadi nggak musuhan. Emang damai kan? Iya. Namanya Grejek. Wah. Siapa tahu ada sponsor sini kan Gojek. Ijo. Ini sponsor apa taman bunga? Ijo semua. Iya. Atau ganja. Enggak maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Barusan apa sih? Nggak tahu apa. Jadi move on. Iya move on. Maksudnya kayak dia tuh harusnya ya tau lah konsekuensi pacaran gitu kan. Pasti ada putus ya. Ya lu kalau pacaran kan kayak nyari ini tuh bagus gak sih buat hidup lu paling ke depan gitu kan. Kayak cari aja dulu yang tipe A. Lu cobain tipe A nih. Maksudnya lu nyobain tuh kasar sih. Maksudnya pengalaman sama si A. Observasi. Kalau nyobain tuh aneh gitu. Definisi pikirannya nih aneh-aneh. Anak muda sekarang. Anak muda. Cobain kotor. Nah maksudnya gitu. Maksudnya observasi tuh bukan lu gonta-ganti pasangan gitu. Cuman kan lu cari yang baik menurut lu gitu. Misalnya yang A egois cuman
loyal, tapi yang B loyal tapi egois, gitu-gitu. Iya, maksudnya kayak gitu. Nah, lu kan dari semua cabang dari semua orang itu, lu tuh bakal tahu kriteria orang yang cocok bakal buat lu nantinya kan. Bener-bener. Nah, kalau lu udah serius, lu udah ketemu banyak orang nih, jadi lu bisa tahu nih, ini kayaknya orang tipenya gini. Udah gini-gini nih kayak cocok nih buat gue. Nah, udah lu baru pacaran yang buat serius gitu loh. Jangan lu baru ketemu 2 cowok terus langsung kayak ya ada sih namanya jodoh kan nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu. Iya. Tapi rata-rata ada. Cuman ya itu menurut gue harus observasi. Lu gonta-ganti pacar tuh nggak melulu brengsek gitu. Iya. Ya udah aja. Iya. Cuman kenapa stigma orang-orang kayak lu ganti-ganti pacar berarti lu brengsek? Iya, padahal itu orang pinter loh menurut gue karena dia observasi kan. Iya. Dia tahu apa yang cocok buat dia kan. Betul. Mulai sekarang kalian gonta-ganti pacar. Daripada nikah lu gonta-ganti pasangan kan. Oh iya jangan. Kalau udah nikah udah stick udah nggak usah aneh-aneh. Karena iya bener. Saat Anda menjabat tangan dengan siapa sih namanya yang penghulu 1000 malaikat mencatat. Wah. Makanya lu kalau lagi doa di pernikahan gitu itu doa bisa dijabah loh katanya. Karena ada 1000 malaikat. Iya, lagi gathering malaikat. Waduh. Lo ada makan gratis kan? Iya. Kan kopdar kali. Iya, setiap orang kan bawa 2 malaikat kan karena kiri yang nyatet kan. Iya. Nggak ada yang tahu kan. Iya. Aduh, ini kok gelap banget. Iya, move on. Jadi kalau untuk move on, untung mungkin kita bisa kasih tips-tipsnya. Iya. Ya kan? Apa kalau? Kalau gue sih melakukan hal-hal yang bisa bikin diri lu senang. Bukan ngelakuin hal-hal yang bikin ngeinget mantan lo. Iya. Kayak gue baru putus. Ya. Terus gue dengerin lagu galau. Dengerin lagu galau. Bentar sebelum dilanjutin. Apa? Mantan lu berapa Dok? Biar valid aja. Biar valid gue. Ayo so ngitung. Gue 6 sih. 6. Iya gue 6. Itu kok 6 ya? Salah. Kayak gue salah sebut angka. Mau nyebut nama. 3 gue. Cemen amat tuh. Gue anaknya emang gitu, deket sama yang banyak, deket sama orang lain banyak. Gue tuh jarang pacaran. Terus sekali pacaran biasa lama. Gue 5 doang loh. Gue 3, maaf banget ya, gue gak inget. Gue 5 yang gue inget sih, cuman yang dipakai kan nggak tahu. Apa maksudnya? Maksudnya dipakai untuk kerja sama, kerja kelompok itu masih zaman sekolah kan? Ya maksudnya kerja kelompok ya kan, maksudnya kayak. Maksudnya kan dia bisa naikin nilai lu, makanya lu pakai gitu kan? Iya. Paham gitu. Gue. Iya, pikirannya nih aneh-aneh. Udah kotor banget. Parah. Tadi pas awal-awal podcast aja takut-takutan yang ngomong. Sekarang udah mulai nih. Langsung dong. Itu sih kalau gue ngelakuin hal-hal yang bikin lu seneng. Iya sih. Bukan bikin lu inget mantan lu. Seneng dan lupa ya. Iya. Gitu. Kalau gue tuh misalnya contoh, gue misalnya kayak gue baru putus, gue main sama teman-teman gue. Terus kalau misalnya gue lagi sendiri nih, gue nggak mau buka apa sih denger lagu yang galau. Oh, yang bikin trigger gitu ya? EDM gitu, gitu sih gue. Tapi rata-rata sih, ya gue pasti itu sih main sama temen atau nggak main game, biar gue lupa sama dunia. Karena dia sama dunia, karena dia udah brengsek. Asik. Gitu sih gue. Lu? Gak tau sih gue tuh gue tipe orang yang gak tau sih mau dibilang brengsek juga bodo amat sih. Gue tuh tipe orang yang selalu punya cadangan. Wow. Sebelum putus. Jadi gue udah pacaran nih, gue tahu nih ini bakal kandas nih. Ya kan. Nah gue udah nyari nih cewek-cewek mana yang bakal gue dapetin. Iya gue deketin. Jadi tuh udah misalnya ada 1 bulan kayak udah putus nih. Nah itu udah cabang tuh. Gue udah punya siapa. Jadi kalau udah putus nih, gue udah punya backingan. Jadi gue gak pernah ngerasa galau gitu. Kalau gue sih, gue gak pernah gue kok pacaran 1. Cuman sebelum pacaran gue bisa deket sama banyak orang. Oh iya. Bener-bener yang bukan ini ya. Ada juga sih yang gue anggap teman, cuman dia nganggapnya lebih. Keren banget gue. Terjadi. Gue anggap sih teman, cuman ya sering jalan berdua aja. Nah itu jadi gue kayak jalan kemana? Ya ke mall nonton gitu kan nggak tahu. Bukan staycation ya? Iya. Gak tahu staycation. Nggak ada yang tahu. Jadi gitu sih gue. Ibu aku nonton. Maaf Bu. Jadi gitu sih gue. Jadi ya untuk move on sih paling itu yang bisa gue kasih tipsnya. Ya kalau nggak pakai cara gue juga bisa sih. Iya sih. Cuman itu takutnya kan ada orang yang kayak salah mengartikan. Jadi dia malah merasa bener juga sih caranya. Jadi yang ada dia malah kayak jadi buaya gitu. Fuck, mau dikatain buaya kayak mau dikatain bodo amat hidup-hidup gue ya gak sih? Iya sih, kan observasi. Iya betul. Observasi. Betul.
Gitu sih. Sebenarnya cara move on tuh gampang sih. Banyak. Iya. Yang penting tuh lu ketemu orang, terus lu ngobrol. Udah. Dan orang itu jangan itu lagi ya. Maksudnya lu kalau dengan orang itu lagi, nanti misalnya kayak gue putus nih, terus gue nongkrongnya sama lu doang gitu. Gue kenal lagi sama cewek lu. Iya, curhat. Iya. Misalnya gue curhat nih kan, nah lu tahu nih kan isi hati gue bla bla, terus seminggu nih nongkrong sama lu seminggu 2 minggu, terus lu ntar nanya lu udah lupa belum ya gini. Terus lu malah balik lagi. Ya lu tuh harus ketemu orang baru lagi gitu aja sih menurut gue. Yang biar kayak lu siapa sih gitu. Lupain aja baru mantan. Iya. Baru pacar. Harus sih. Emang dia biayain lo enggak kan? Nah, itu. Tapi kenapa orang tuh gue jadi inget. Gue paling kesel sama orang yang pacaran lebih nurut pacar daripada orang tuanya. Gue kesel banget. Ini orang tua lu ngelahirin lu, yang besarin lo sampai sekarang, yang sampai bisa ketemu sama pacar lu itu. Terus lu mah dengerin pacar lu. Itu bodoh menurut gue. Bodoh banget menurut gue. Ya itu sih, itu yang sering kita di circle kita ya, yang sering kita lihat. Makanya kita bisa ngomong seperti ini, karena itu yang terjadi. Iya kan? Kalau gue sih lebih bodoh amat ke pacar gue ya, karena dia aja nggak dilarang orang tuanya, masa gue harus ngelarang sih? Iya. Kecuali dia ntar istri gue gitu, itu udah tanggung jawab gue kan. Kayak gitu, kayak lu mau makan gudeg kayak lu mau makan apa, bodoh amat. Kalau lu nggak ngelarang, kayak gitu. Ya, kita siapa yang ngelarang-larang? Pacar kan ya udah, mungkin ya sebagai teman hidup kok kata Tulus. Itu udah kalau udah suami istri gila. Oh iya sih salah. Maksud gue jadi ya, mengisi hari-hari. Salah. Berarti ganti lagu berarti ya, bukan. Jangan Tulus lagi. Jangan Tulus. Oke. Kalau udah nikah baru teman hidup. Iya. Jadi gitu sih kayak ya nggak usah repot lah masih pacaran anjir. Lu mending meniti karir lu cari jati diri lu siapa. Pun kalau lu udah hitungan derajatnya tinggi gitu ya, lu udah punya ekonomi sendiri, udah berhasil gitu, udah banggain orang tua lu, kedua orang tua lu, entar jodoh pasti datang ngikut. Iya. Lu nggak mungkin lah jodoh lu tuh nggak ngikutin kasta lu. Iya. Yakin deh. Bener. Menurut gue sih kayak gitu sih. Iya bener, kalau misalnya kita kayak nongkrong di circle yang jelek, pasti dapetnya kan yang nggak benar, ya kan? Maka kita harus menjunjung tinggi derajat kita, kan agar kita mendapatkan suatu teman hidup yang sederajat. Ya. Wah. Gila, keren. Tua banget kita masih tua. Kita padahal masih muda loh. Berarti kita sotoy. Tapi ya itu kita kenapa bisa ngomong karena kita mengalami. Iya, dan itu menurut kita ya. Iya, gue nggak nge-force lu buat maksa lu suka sama kita, kalian suka sama kita enggak. Cuman ini kan kita cuman mengisi waktu luang aja. Iya. Dengan cara mengobrol. Iya. Intinya segitu. Kalau misalnya mau move on ya, yang gampang sih itu udah ngobrol sama orang baru udah. Iya, itu udah paling bener. Kayak ngobrol tuh bisa ngisi. Kaget gue. Udah bunyi. Sorry gue kagetan. Kayak ngobrol tuh bisa dapetin link baru tuh keren. Kayak kita bisa di sini tuh gara-gara ngobrol. Ya nggak sih? Jadi potong pohon ngobrol lah di sini. Iya. Gara-gara bokap lo kan kenal sama Om Erik. Ayo, keren emang. Itu kayu asli loh, gue baru ngeh. Iya, gue kira tuh kayak Astagfirullahaladzim. Iya. Gue kira tuh kayak yang DIY TikTok gitu loh, yang cuma tempel dong. Wallpaper. Asli. Ini potongan-potongan kayu mana sih? Iya. Jadi kalau kalian penasaran ya, kalian tuh bisa langsung cek di deskripsi. Untuk mungkin kalian mau photoshoot, baju, katalog atau apapun, bisa di sini. Atau lu mungkin ada webinar apa, lu butuh apa di situ. Bisa di sini. Bisa bikin video klip juga di sini. Bisa. Yang penting dicek aja deh Instagramnya ya. Apa sih namanya? The Factory Work Studio. Studio work deh yang kebalik. Bimo nih ngetes aja gua. Gitu pokoknya di sini nyaman banget sih, Dok. Nyaman. Ini AC itu kan biasanya kalau ruangan segini biasanya pakai AC 1 atau 2 PK kan. Iya, ini berapa PK? Ini 10 PK nih. Karena ada dingin banget. Karena ada 5 orang yang PK di sini. Wah. 5, kita berempat loh. Saya lihat lebih ya. IndiHome. Iya. Untung AC Samsung ya. Wow. Samsung tuh bagus banget. Sebutin semua merek. Iya, tapi gue lebih suka iPhone sih. Tapi emang iya sih. Gimana kalau kita gabungin biar Samsung sama Apple apa jadinya? Saplot. Oke, sekian untuk episode kali ini. Ini Anda bisa didengar di Spotify, di Breaker, dan di Apple Podcast. Dan ada di YouTube juga. Ya, untuk kalau menonton visualnya. Iya, ada di Dan untuk kalau mau nyewa atau nggak minimal lihat studionya ada di Instagramnya The Factory Work Studio. Yes. Saya Aldo si cepat. Gue Rian si tanggap. Ya. Dah. Terima kasih. Sekian. Terima kasih.